Ingat ya, mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun, 83 tahun plus 4 bulan. Sholat 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran lebih baik, semua dilipat gandakan. Hanya terjadi satu kali saja. Ini ibadah yang sangat luar biasa yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita tentunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dengan ketulusan hati kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya zat yang kita yakini menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia maha melihat, mendengar, maha kuasa, dan dia satu-satunya raja yang telah menciptakan segala sesuatunya. Dan dia dengan kemahamurahannya telah memberikan kita petunjuk sehingga kita menjadi seorang muslim. Dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga karena kita dengan menjadi seorang muslim punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh kita nikmati dan kerjakan dan mana yang tidak boleh. Termasuk insya Allah kita bertemu di salah satu rumah Allah ini dengan tujuan agar kita terus menekuni dan mendalami agama Islam yang akhirnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya panduan hidup di dunia ini serta nanti mendapatkan balasan puncak di surga di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan. Dan tentunya dengan tujuan juga mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebanyak jumlah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang telah Allah ridhoi. Tadi mohon maaf saya sedikit terlambat di belakang karena ada saudara kita yang mau masuk Islam dan beliau sempat syahadat cuma tidak ingin dipublish. Makanya sedikit agak lama tadi karena memang kita memanduh dulu. Dan ini memang hak individual tentunya ya. Tidak harus kita memaksakan siapapun untuk bisa di depan umum. Dan alhamdulillah yang penting hidayah Islam sudah datang. Dan jazahumullah khairan teman-teman menjadi penyebab yang membawa tadi saudara kita itu sehingga mau syahadat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Semoga Allah ikhlaskan niat dan menjadikan ini adalah tambahan amal buat semua yang sudah terlibat. Serta juga semoga saudara kita yang baru masuk Islam tadi diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kali ini insya Allah saya akan memilih tema karena Ramadan sudah di depan mata. Saya ingin mengingatkan diri saya dulu, kemudian baru teman-teman sekalian dengan judul Ramadan Terbaikku. Saudaraku seiman, jangan pernah memulai sesuatu dengan persepsi negatif. Banyak orang, dia tidak mampu mengerjakan satu perbuatan karena dia selalu memulai dengan persepsi negatif. Pikiran-pikiran negatif. Misal contoh, saya kasih contoh yang lain dulu kalau mau sholat malam. Persepsi negatif ini bisa saja dibisikkan oleh syaitan. Nanti mengantuk, besok terganggu kerjaan, ya. Bisa atau enggak, dan berbagai macam persepsi. Nah itu biasa datang. Maka jangan pernah buka pintu ini. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tawakal kepada Allah, baca dulu keutamaannya sholat malam, kemudian bangun, sholatlah. Semua orang kalau sudah melakukan itu, maka Allah akan mudahkan dan berkahi. Tapi selama dia terkurung dengan persepsi negatifnya, maka dia akan sulit mengerjakan. Nah mirip kalau kita tarik ke masalah puasa. Kalau mau puasa seperti ini selalu persepsi negatif yang kita tangkap, bisikan-bisikan syaitan, 1 bulan puasa, bisa enggak ya? Ini bukan waktu yang pendek. 29 sampai 30 hari berpuasa. Berarti di siang hari yang saya biasa makan di pagi hari sarapan, siang hari makan siang, sore mungkin ada cemilan dan segala macam. Ini berhenti total selama 29 sampai 30 hari. Bisa nggak saya lakukan persepsi negatif? Atau nanti saya sehat nggak ya? Saya bisa lalui nggak ya? Dan segala macam bisikan-bisikan yang negatif. Jangan pernah mulai dengan ini teman-teman. Karena memang dari dua sisi kita akan berikan gambaran di pembukaan kita. Dari sisi keimanan, puasa adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sisi keimanan. Artinya kita akan masuk ke 1 bulan di mana bulan ini memang dikenal dengan bulan puasa. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari,
Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu illa saum. Dalam riwayat lain, illa siyam. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, ya, fa innahu li wa ana azzi bihi. Karena puasa itu milikku dan aku akan balas secara langsung. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, juga syahwatnya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa dipastikan akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat buka puasa, dan farhatun inda liqa'i rabbi. Dan juga mendapatkan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Kita sedang masuk ke satu zona sebentar lagi kalau Allah masih memberikan kita umur, zona ibadah terbaik. Yang sudah tidak ada lagi angka dalam menilai ibadah ini. Itulah puasa. Itu dari sisi keimanannya. Harusnya seorang muslim kalau faham ini dan dia renungi hadits-hadits yang cukup banyak berhubungan dengan keutamaan Ramadan dan akan kita nanti ingatkan kembali insya Allah di sesi kita ini, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut dengan gembira. Karena dia akan masuk ke sebuah ranah atau zona ibadah yang paling besar pahalanya. Apalagi ini hanya dilakukan setahun sekali saja. Sisi yang lain untuk memotivasi kita dalam pembukaannya teman-teman, puasa ini adalah kesehatan. Puasa itu sama dengan sehat. Saya ulangi lagi, puasa itu sama dengan sehat. Dia bukan sebuah penyiksaan. Puasa itu hanya menahan diri kita dari makan, minum, biologis, suami istri yang halal, dari azan subuh sampai azan maghrib, itu saja. Dari mulai azan maghrib sampai azan subuh lagi dibolehkan. Dan ini adalah untuk kesehatan kita. Andai saja teman-teman, tubuh kita ini adalah mesin, robot, mungkin sudah rusak. Dalam 11 bulan kita makan, minum, yang pedas, yang asin, yang panas, yang dingin, tanpa ada batas. Dari pagi, siang, sore, malam. Ya gitu. Kalau tubuh ini kita mesin bisa rusak, butuh diservis. Ramadan datang memberikan servis itu. Kita sedang menservis diri kita. Lihat bagaimana kendaraan kita kalau sudah dipakai setahun belum diservis misalnya. Lalu kita masukin di bengkel keluar, gasnya enak, suaranya enggak bising ya. Semuanya nyaman, klaksonnya bagus, diservis semuanya. Sebenarnya seperti itu. Jadi puasa itu kesehatan, bukan siksaan. Terbukti tidak ada orang meninggal karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Kita selama ini bertahun-tahun menjalani puasa, enak-enak saja, gak ada masalah. Dan itu. Bahkan kegembiraan yang dijanjikan dari dalam hadis yang sudah kami sampaikan oleh Nabi SAW, memang kegembiraan pada saat buka puasa kita bisa rasakan setiap harinya. Karena hilang haus kita, ya, kita juga sudah berhasil ya, mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi perintahnya dengan kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum, ya, dan juga biologis yang halal. Maka semua ini membawa kita kepada kepuasan tersendiri. Ya. Dan kita sudah tahu sekarang terlalu banyak istilah yang disebarluaskan oleh para pakar kesehatan itu ya. Terapi kesehatan dengan puasa. Ya. Mereka istilahkanlah dengan apalah istilahnya, ujungnya sudah dipakai fasting, di awalnya banyak istilahnya. Ada yang cuma 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang sampai 36 jam berpuasa. Dan itu semua dianggap sebuah kesehatan, gitu kan? Karena kita sedang memberhentikan stop masuknya makanan yang bisa juga mengandung racun ke tubuh kita, lalu ada pengelolaan dan kembali servis tubuh kita. Sebenarnya itu kesehatan, ya. Apalagi ini cuma setahun sekali. Jadi dari sisi keimanan dia adalah ibadah yang paling besar pahalanya, dari sisi kesehatan atau kehidupan kita manusia adalah sesuatu yang sangat baik. Dan ini teman-teman sekalian awal pembukaan kita bagaimana kita memahami poin ini. Nah bagi orang-orang yang sudah siap untuk melakukan ibadah puasa, sisi yang lain ini ya, dan kita akan sebutkan nanti motivasi kita kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan gembira dan kita jadikan di Ramadan terbaik kita. Karena memang ada orang-orang yang rugi di Ramadan dan jangan kita termasuk di antara mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan juga disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW pernah naik mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Lalu setelah beliau turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda mengucapkan kata-kata yang belum pernah kami dengar sebelumnya.
Belum pernah anda naik mimbar, anda amin sampai 3 kali begini. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata Nabi SAW, tadi waktu saya naik mimbar, datang kepadaku Jibril, dalam riwayat lain Jibrail, namanya sama, Jibril atau Jibrail, dan mengatakan kepadaku, hai Muhammad, doakan kecelakaan ya, bagi orang yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dan dia belum diampuni. Bilang amin. Kata Nabi SAW, amin. Kenapa begini? Karena kalau Ramadan saja yang merupakan lembaga training massal terbesar di dunia. Kenapa saya bahasakan ini? Karena kalau pas nanti tiba 1 Ramadan, kita mau ke benua Eropa, Afrika, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau di Asia, semua yang ada muslimnya akan sama. Mereka siang hari puasa, mereka malam hari sholat tarawih. Di sisinya diantaranya zikir, berdoa, saling berlomba-lomba buka puasain orang. Seperti kita tahu banyak program-program di Ramadan yang biasa kita kerjakan. Belum tadarusan Al-Quran, belum mengkhatamnya dan segala macam hal. Maka ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah lembaga training terbesar yang luar biasa gitu. Ya. Di mana yang mengawasi langsung Sang Pencipta Allah, stafnya semua bukan lagi cuma ahli multimedia, tapi para malaikat yang mengawasinya. Dan ini pahala yang luar biasa melimpah, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita kalau puasa ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang mendatangkan kesehatan, bukan hal-hal yang negatif, ya, bukan hal-hal yang negatif. Satu sisi teman-teman sekalian, banyak orang tadi saya bilang yang tidak mendapatkan pahala. Ini kita juga sayangkan karena Nabi SAW mengatakan tadi, Jibril datang dan mengatakan, doakan hai Muhammad kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan pergi dan tidak sempat diampuni. Artinya betul-betul Ramadan pun yang merupakan lembaga tadi training terbesar dunia, semua orang muslim jadi orang baik di masa itu, mayoritasnya. Lalu kita tidak baik, kira-kira kita akan baik kapan? Lalu kita akan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah itu kapan? Sementara target Ramadan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183 jelas. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diperintahkan dan dibuatkan program puasa untuk kalian sebagaimana telah diperintahkan dan dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Artinya akan sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu diberikan jalan keluar oleh Allah sebagaimana Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya. Orang yang akan selalu diberikan rezeki non-stop. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, kata Allah. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah lipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan bersihkan dosa-dosanya. Ini semua fadilah-fadilah disebutkan dalam rangkaian ayat yang berurut. Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebenarnya target Ramadan memang supaya kita mendapatkan banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala karena mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan aja tidak bisa membuat kita seperti itu, lalu kapan kita mau jadi orang baik? Kapan kita mau jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita mau menjadi ahli surga? Lalu yang kedua kata Nabi SAW, waktu saya naik tangga kedua, Jibril mengatakan doakan kecelakaan. Kecelakaan bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Karena dia tidak berbakti selama hidup kedua orang tuanya. Dan doakan juga, kata Jibril, katakan amin. Kata Nabi SAW, aku mengatakan amin. Lalu kemudian Jibril mengatakan lagi, doakan juga kecelakaan bagi seseorang yang mendengarkan namamu disebutkan, hai Muhammad, lalu dia tidak mengucapkan salam kepadamu. Katakan amin, maka kata Nabi SAW, amin. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama. Dan juga teman-teman sekalian kita harus hati-hati dengan hadis-hadis seperti ini. Jangan sampai nanti Ramadan sudah tiba, Allah masih kasih kita umur, kita ada kesempatan bersaing positif dengan teman-teman kita untuk meraih yang terbaik dari amal-amal soleh, menutupi kekurangan-kekurangan kita dari amal-amal yang kita kurang selain Ramadan. Dan ini kalau kita tidak masuk ke zona itu, bersaing sama mereka, maka kita menjadi orang yang sangat rugi. Akhirnya cuma lapar dan haus saja. Kata Nabi SAW, Rubba sa'imin hadzahu min siyamihi al-ju' wal-atash. Berapa banyak, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad ini, berapa banyak orang-orang yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa haus dan lapar saja. Berapa banyak orang yang tidak mengubah dirinya
Sementara Ramadan datang, masih tetap berdusta, masih buat transaksi palsu, masih berikan persaksian palsu. Dan akhirnya puasanya sia-sia. Kita tidak berharap seperti itu tentunya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya dari riwayat Bukhari. Ini hadis sudah 1400 tahun yang lalu disebutkan. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan terus menjaganya, dia terus dusta, transaksi palsu, ya, kesaksian palsu dan segala macam, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, Ramadan, bulan puasa bukan hanya untuk puasa, bukan hanya menjalankan ketaatan, tapi juga bagaimana satu sisi kita mengontrol agar jangan sampai pintu maksiat terbuka lagi dalam hidup kita, supaya maksimal meraih tingkat level ketakwaan itu. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurb. Hakikatnya sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, makanan dan minuman, tidak makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war rafath. Tapi puasa yang sebenarnya adalah kalau seseorang menyempurnakan tidak makan, tidak minum, ya, karena Allah yang tadinya halal sampai buka puasa, yaitu orang-orang juga yang bisa menjaga dirinya dari hal yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan kotor atau keji. Fa in sabbaka ahadun au jahula alaika, kalau seseorang pada saat kamu sedang puasa coba mengganggumu, ya, mengajakmu bertengkar atau melakukan satu sikap kebodohan kepadamu, mengajak bertengkar, mengajak untuk buat maksiat, faltaqul, kata Nabi SAW, segera kamu ucapkan, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi memang ini bulan training yang luar biasa, bulan pelatihan yang luar biasa. Tujuannya nanti teman-teman, apa yang kita sudah biasa, misalnya puasa nih 1 bulan nanti, usus kita sudah terbiasa untuk mengontrol diri, tidak makan dan minum, ya, tenggorokan juga dengan minum dari mulai azan subuh sampai maghrib. Nanti setelah Idul Fitri kita mulai menerapkan puasa-puasa sunnah. Kita mengerjakan sholat tarawih di malam hari, yaitu sholat tahajud yang dimajukan, karena tarawih artinya santai. Dikatakan tarawih, ya di sini sholat malamnya dikatakan tarawih atau qiyamul Ramadan karena kita lebih santai. Setelah ba'diyah isya kita sudah bisa sholat qiyamul lail. Jadi kalau orang yang 11 bulan selain Ramadan tidak pernah kerjakan tahajud, di Ramadan minimal tercatat dia pernah tahajud di buku amalnya. Itulah tarawih yang dimudahkan. Hampir semua orang mulai mempelajari Al-Quran, kita pun bisa masuk ke zona itu. Kita kalau masuk ke masjid, masjid lebih banyak penuh. Ta'lim dan tadarusan banyak dihidupkan di kantor-kantor, di masjid-masjid, di musola. Itu luar biasa. Persaingan ketat orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan membuka puasakan orang. Misalnya itu juga ada. Semua ini menandakan dahsyatnya bulan Ramadan ini teman-teman sekalian. Dan ini bulan yang harus kita betul-betul jaga. Karena bulan ini memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih ada sekian belas, bahkan sebagian ulama menyusun sampai puluhan keutamaan bulan Ramadan. Dan ini mungkin tidak asing. Kenapa kita sebutkan tentang keutamaannya? Karena keutamaan setiap amal soleh itu sangat perlu untuk direnungi dan dihafal baik-baik oleh setiap muslim. Ini nanti yang membuat kita semangat mengerjakannya dan juga bisa konsisten menjaga. Karena kita butuh 1 bulan nih. Apa kira-kira bahan bakarnya nih? Supaya kita nanti semangat sampai 1 bulan. Maka kita harus tahu apa yang kita dapatkan. Yang pertama teman-teman sekalian, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Artinya kita dianjurkan lebih dekat dengan Al-Quran. Mungkin selama ini kita cuma dengar Al-Quran. Mungkin kita baca kapan ada waktu atau mungkin seminggu sekali cuma baca surah Al-Kahfi karena kita anggap ada hadisnya misalnya. Maka Ramadan ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kamu. Ini panduan hidupmu, ini hudan, petunjuk, ini syifa, obat. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan begitu. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga obat. Dan Allah SWT sendiri menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi ubayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Dan bagaimana Ibnu Abbas menukil kepada kita
sikap manusia terbaik, idola kita semuanya orang-orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, suka memberi dan tidak mau menolak, ya, selalu memberi. Apa siapapun orang yang minta dia berusaha memberikan semampunya. Dan terutama pada bulan Ramadan, pada saat Jibril alaihissalam menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, ketika Jibril mengajarkan Al-Quran, sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya Al-Quran dijadikan sebagai momentum dan program utama di bulan Ramadan selain puasa. Karena Nabi SAW pun belajar dari Jibril AS setiap malam dari malam-malam Ramadan. Mungkin Anda bertanya, kira-kira apa yang saya dapat sih kalau saya baca Quran Ustaz? Terlalu banyak. Di antaranya Al-Quran akan menjadi penolong bagi Anda hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, ikra'ul Qur'an, baca Al-Quran itu. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong terhadap pembacanya. Al-Quran akan nampak wujudnya pada hari kiamat. Sekarang kita lihat dalam bentuk tulisan. Dinukil di kertas-kertas kita, di aplikasi, di handphone. Tapi nanti di hari kiamat ada wujudnya. Dia pun bisa berbicara. Dia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Sampai dalam hadis sahih yang lain, kata Nabi SAW, Al-Quran dan puasa dua-duanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah sungguhnya aku menahan dia tidur di malam hari. Dengan dia baca di sholat tahajudnya, ya di sholatnya, maka berikanlah syafaat untuknya. Puasa mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari, maka tolonglah dia. Lalu keduanya pun diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, maksudnya pertolongan agar hamba yang melakukan tadi baca Quran dan puasa selamat masuk ke dalam surga di hari kiamat nanti. Ini baru sebagian kecil dari keutamaan. Belum lagi Nabi SAW mengatakan al-mu'minu alladhi yakra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja. Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bagikan buah utrujja. Saya sarankan nanti teman-teman habis kajian ini bisa searching di Google buah utrujja. Biasanya di Timur Tengah ada. Saya pernah juga penasaran ingin cari, ya, apa yang dimaksud dengan utrujja. Karena Nabi SAW menggambarkan ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Baunya wangi dan juga rasanya enak, manis. Ternyata dia bentuknya seperti buah pir gitu ya. Agak besar sedikit. Memang dia wangi kalau dicium dan memang manis sekali kalau dimakan itu ya. Maka Nabi SAW menggambarkan orang mukmin yang dekat dengan Quran, suka membacanya seperti buah utrujja. Keimanannya memberikan bau yang wangi dan baca Qur'annya memberikan rasa yang manis. Kemudian kata Nabi SAW, wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah ta'muha tayyibun wala riha laha. Sementara orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Ya, orang mukmin yang tidak membaca Quran tapi dia mengamalkan isinya, dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak baca Al-Quran. Kata Nabi SAW perumpamaan seperti kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis, gitu ya. Dan ini menandakan bahwasanya membaca Al-Quran punya kedudukan sendiri. Begitu juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis. Kalau tadi itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, kalau hadis ini hadis riwayat Muslim yang saya ingin bacakan, kata Nabi SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bacaannya benar, dia rutin membacanya, dia cintai Al-Quran itu, mereka kedudukannya sama dengan para malaikat yang mulia. Diberikan kedudukan yang mulia. Semua yang dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Jibril alaihissalam juga menambah kemuliaannya sebagai pemimpin malaikat karena dia termasuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Nabi SAW ya, termuliakan juga salah satunya karena Al-Quran menjadi mukjizatnya, gitu kan? Siapapun yang ternisbatkan pada Al-Quran pasti akan mulia. Karena dia adalah kalamullah, ghairu makhluk. Dia adalah perkataan Allah dan dia bukan makhluk. Dia adalah betul-betul langsung perkataan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan juga lanjutan hadisnya, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَهُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكٌ لَهُ أَجْرًا.
Kalau orang yang mahir baca Quran sama dengan para malaikat yang terpilih dan mulia. Kalau orang baca Al-Quran tapi dia terbata-bata, tapi tetap dia berusaha membaca untuk menguasainya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini memang betul-betul luar biasa ya. Tentu ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, diantaranya selain membaca, kita juga coba mentadabburi artinya, ya, merenungi makna-makna, baca terjemahannya, kita coba menghafal, menambah hafalan kita juga coba mengamalkan isinya, semua ini bagian daripada Al-Quran itu sendiri atau bagian hal yang ditekankan di bulan Ramadan. Para ulama salaf, mereka kalau tiba Ramadan ada di antara mereka yang menutup halaqah ilmunya, hanya fokus ingin membaca Al-Quran. Ini saking besarnya kedudukan Al-Quran, sampai majlis ilmu pun ditutup. Ada di antara mereka yang menutup perniagaannya, hanya fokus membaca Al-Quran. Sampai ada di antara mereka yang mengkhatam Al-Quran setiap sehari sekali, ada yang 2 hari sekali. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam sehari 2 kali. Karena terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena dijadikan sebagai momentum justru mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian bisa kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan pembersihan dosa di bulan Ramadan ini. Betul-betul akan pemutihan. Ya, kalau Anda kerja di kantor Anda tahu tentunya. Kalau kantor mengadakan pemutihan, artinya dibersihkan kesalahan Anda yang lalu-lalu semuanya diputihkan. Ya. Saya dengar juga pemerintah kita sekarang akan memutihkan orang yang mengembalikan uang negara misalnya. Nah itu kan diputihkan. Artinya orang kalau dimaafkan atau diampuni, kalau Allah SWT ampuni atau mungkin diputihkan kalau kita kerja di perusahaan misalnya, berarti dia akan dapat 2 hal. Yang pertama dia akan selamat dari konsekuensi hukuman terhadap pelanggaran dia. Yang kedua, apa yang tertahan fasilitas yang dia bisa dapatkan karena pelanggarannya juga akan kembali didapatkan. Nah ini manfaatnya. Dan Ramadan iklan resmi teman-teman sekalian kalau dia adalah bulan pembersihan dosa-dosa. Asal Anda memenuhi 2 syarat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, yakin ini perintah Allah, ada yang lihat, tidak ada yang lihat, tetap aja dia berusaha berpuasa menyempurnakan dan terus mengejar pahala-pahala yang dijanjikan, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini menandakan memang luar biasa dia adalah pembersihan terhadap dosa-dosa dengan puasa. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah berikan keberkahan. Allah buka semua pintu surga. Allah tutup semua pintu neraka. Dan Allah belenggu semua syaitan-syaitan. Dan di dalamnya terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya ada di bulan Ramadan. Semua ini disatukan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan berarti betul-betul mencukupi. Makanya kita biasa Ramadan itu merasa makanan yang kita konsumsi, minuman cukup aja. Begitu juga waktu kita terasa panjang, kita bisa maksimalin. Ya, banyak ibadah yang kita kerjakan Ramadan yang kita tidak kerjakan di luar Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Fihi yuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan khusus dibuka pintu-pintu surga. Jadi yang dimaksud dibuka pintu surga adalah dibuka pendaftaran. Jadi seakan-akan ada iklan resmi mulai nanti 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang mau jadi ahli surga silakan daftar. Ikuti syaratnya, puasa siang hari, sholat malam di malam harinya. Dibersihkan dosa, terdaftar di surga. Itu kan luar biasa. Jadi terbuka pendaftaran. Ini ibaratnya gini, kalau ada satu perusahaan teman-teman buka pendaftaran untuk menjadi pegawai 1 Januari sampai 31 Januari misalnya. Orang yang mengajukan ya, pendaftaran untuk menjadi pegawai itu persentase diterimanya kan lebih besar. Dibandingkan orang cuma bilang, saya mau kerja situ tapi nggak pernah melamar. Kan tidak mungkin. Nah mirip seperti itu. Ramadan terbuka pintu surga. Ayo mau masuk silakan. Ini setahun sekali loh. Ini kesempatan emas. Daftarkan diri kita. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang sudah Allah perintahkan. Maka terdaftarlah di surga gitu kan. Jangan-jangan cuma menjadi mengkhayal. Oh saya mau masuk surga tapi nggak pernah mendaftar. Dan juga dikatakan wa yughlaqu fi abwabul jahim. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Artinya teman-teman sekalian kesempatan emas menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli lailatin min Ramadan.
Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi kita bisa menghapus diri kita, menyelamatkan. Kalau kita pun ada nama terdaftar di neraka, bisa kita hapuskan hanya di Ramadan. Minta kepada Allah agar kita masuk daftar dari salah satu orang yang dihapus namanya. Ya, ini yang dimaksud dengan utaqa minan nar, ya, atau dibebasin dari api neraka. Dan kata Nabi SAW itu terjadi setiap malam dari malam-malam Ramadan. Kita perlu tahu teman-teman sekalian, setiap orang di antara kita sekarang, selama dia belum meninggal dunia, dia punya dua tempat. Saya dan Anda semua sama, di surga ada, di neraka ada. Kalau kita meninggal dalam keadaan iman, ya, dan memang pantas kita masuk surga karena dosanya sedikit, misalnya lebih berat amal solehnya, kita masuk surga. Tempat neraka kita tidak akan pakai. Tapi kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir, munafik, karena ada orang muslim, lalu akhir hidupnya murtad, bisa saja. Tadinya dia harusnya masuk surga, tapi dia murtad, dia masuk neraka nanti. Maka dia akan huni tempat yang di neraka, tempat di surga dia tidak pakai. Ada juga orang muslim tapi usat, banyak dosanya, usatul mukminin istilahnya. Jadi waktu ditimbang amalnya di hari kiamat nanti dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia masuk neraka dulu. Dia tempati tempatnya di neraka sampai dosanya bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Nah, di bulan Ramadan kita kesempatan bisa hapus nama kita dari neraka itu. Mohon kepada Allah SWT supaya tidak ada tempat kita di neraka. Artinya kita minta agar setelah Ramadan ini atau selama Ramadan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan akhirnya kita berbuat amal saleh. Wa taghallu fihi syayatin, dan diikat, dibelenggu semua syaitan-syaitan yang selama ini menyesatkan manusia, membisikkan hal yang negatif, itu dibelenggu. Mana belenggu? Tangan dan leher juga kaki diikat. Tapi ingat, bukan berarti tidak menggoda. Cuman memang dibelenggu. Makanya dalam riwayat yang lain, maka mereka tidak ada luasa menggoda seluasa di luar Ramadan. Artinya masih tetap digoda. Kalau Anda bilang, Ustaz, ada orang Ramadan masih tetap tidak puasa, masih merokok di pinggir jalan, masih ini dan itu. Ya itu karena dia, jangan bilang, kok syaitannya katanya diikat. Ya karena memang dia sohibnya syaitan. Nah iya, memang dia temannya syaitan. Ada orang teman-teman, tidak perlu syaitan goda. Tidak perlu digoda, memang temannya syaitan. Ini lagi azan, syaitan cuma tidak usah bisikin. Ah ini sudah sahib nih. Udah tinggal dia, bahkan dia tinggal dibisik syaitan. Tuh ajak temanmu supaya nggak sholat. Dia ajak sama dia, nggak usah sholat nanti aja. Dia sama-sama syaitan gitu kan. Nah itu memang bagi syaitan tidak digoda. Nah yang digoda yang bermanfaat bagi dia ini adalah orang-orang yang beriman memang yang syaitan jadikan target. Gitu. Nah di situ dibelenggu syaitan-syaitan tersebut. Dan maksud daripada dibelenggu sini teman-teman sekalian artinya, ini saya sering kasih rasional di pengajian. Kalau kita sedang akan lomba lari, ini garis start. Kita di sini, sebelah kita ini rivalnya, lawannya. Ini syaitan. Bayangkan kalau kita mau lomba lari, rival kita dibelenggu. Kaki, tangannya diikat, lehernya diikat. Kita biar jalan santai, pasti menang. Nah itu maknanya belenggu. Artinya selama Ramadan, kalau kita terus ibadah santai aja, tetap puasa, kita nikmatin baca Quran, syaitan gak bisa godain kita, gak leluasa, bisikannya lemah. Nah, yang perlu kita garis bawahi, begitu tiba Idul Fitri, belenggunya akan dibuka. Dia akan mulai goda. Kalau orang yang cerdas, dia terus berjalan dengan ibadahnya, jarak antara dia sama syaitan 1 bulan. Tapi banyak orang tidak begitu. Begitu tiba Idul Fitri, dia tunggu syaitan datang untuk godain dia lagi. Iya, dia berhenti puasa, dia berhenti sholat malam, dia berhenti semua. Itu seperti orang yang berhenti. Tunggu syaitan datang, terus kuasai dia lagi. Kan begitu, banyak orang pas Idul Fitri, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena berhasil ambil program ibadah di Ramadan. Alhamdulillah siap puasa sekarang, karena sudah 1 bulan puasa. Ya Senin Kamis jadi ringan lah, seminggu 2 kali. Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan, ringan. Karena sudah 1 bulan kita latihan. Kalau sholat malam sudah tiap malam kita sholat tarawih misalnya kan gitu. Apalagi ada yang i'tikaf, masya Allah, ada yang khatam Quran segala macam. Ini luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya dia harusnya bilang Alhamdulillah karena siap menjalankan program itu. Tapi dia salah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah tidak puasa. Tidak lagi sholat tarawih. Nggak ada lagi baca Quran. Oh nggak boleh sekarang maksiat, boleh lagi judi, boleh pacaran, boleh. Oh boleh semuanya. Nah ini sayang sekali ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Padahal tadi Allah sudah kasih kita kesempatan menang. Dibelenggu. Jaraknya 1 bulan sama syaitan. Itu kalau kita jalan gas tinggal jalankan program saja. Setannya kejauhan. Dia nggak bisa kejar kita. Seperti itu sebenarnya. Lalu dikatakan. Fihi laylatun khairum min alfi syahr.
Dan di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan telah terharamkan dari semua kebaikan. Jadi kita tahu Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Teman-teman yang mau beli baju lebaran, iklan resmi, beli dari sekarang. Jangan beli di akhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan, malam-malamnya kejar Lailatul Qadar. Bukan di pasar sama mall. Beli baju lebaran dari sekarang, tukang jahit juga masih kosong, ya. Ini selalu akhir Ramadan masjid kosong. Di mana semua? Di pasar. Ini kenapa? Bukan tidak boleh orang belanja, mungkin ada kebutuhan, tapi ini habis waktu gitu. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, artinya lebih baik daripada 83 tahun plus 4 bulan, itu hanya ada di malam 10 terakhir Ramadan. Itu pun di malam ganjil dan pindah-pindah, bisa 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Anda mengatakan begini, Ustaz kalau gitu saya pilih malam ganjil saja. Misal, iya kalau umurnya masih ada. Kalau meninggal, misal. Atau mungkin ketiduran, kebablasan. Allah menilai niat baiknya seorang hamba. Kalau Anda 10 terakhir Ramadan niat, ini sudah mau habis Ramadan, saya harus lebih giat. Maka nanti Allah akan kasih Anda melewati Lailatul Qadar itu. Dan Allah berikan taufiknya. Karena Lailatul Qadar selama kita hidup kita akan lewatin. Semua orang akan lewatin. Tapi siapa yang dapat taufik ibadah di saat itu? Nah itu yang Allah pilih. Orang yang paling ikhlas niatnya. Bukan hanya sekedar mengejar malam ganjil gitu kan. Karena ada sebagian orang, saya pernah temuin gitu di kota Makassar, salah satu kerabat kami. Tidak banyak ibadahnya, lalai di bulan Ramadan. Pas malam 27 hadir sholat. Lalu dia bilang apa? Pada saat mau bubar sholat, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Dari mana jaminannya? Siapa yang jamin dia bisa dapatin? Enak bener. Selama 20 hari lebih malas, sekarang tiba-tiba bilang sudah dapat Lailatul Qadar. Orang Allah kan lihat siapa yang paling rajin kan gitu. Itu penting. Ingat ya, mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun, 83 tahun plus 4 bulan. Sholat 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. Baca Quran lebih baik, semua dilipat gandakan. Hanya terjadi 1 kali saja. Ini ibadah yang sangat luar biasa yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita tentunya. Kemudian juga saya akan tutup dengan ini. Nanti insya Allah langsung azan dan iqamah. Setelah ba'diyah isya nanti kita akan buka pertanyaan. Ini juga kesempatan bulan diterimanya doa. Semua hajat Anda akan diterima sama Allah SWT. Sampaikan selama bukan minta yang haram. Karena Nabi SAW menjamin. Di dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidaklah seseorang itu ya atau seorang muslim berdoa ya, tanpa ada dosa dan memutus silaturahim, kecuali Allah akan kasih hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, bisa saja Allah kasih langsung di saat itu, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah akan hilangkan sesuatu buruk yang setimpal setara dengan tingkat doanya dia. Jadi kalau dia berdoa misalnya angkanya 10, itu Allah akan selamatkan dia dari ujian atau musibah yang angkanya juga 10. Seperti itulah. Qalu idzan nukthir, kata para sahabat kalau gitu kita banyak berdoa. Kata Nabi SAW, qala Allahu aktsar, Allah akan lebih banyak lagi menerima doa-doa, ya, menerima permohonan. Dan di bulan Ramadan kata Nabi SAW, inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'u minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dihapus nama mereka dari api neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim yang berdoa di bulan Ramadan pasti akan diijabah permintaannya. Jadi ini luar biasa. Bulan yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang luar biasa. Kemudian juga bulan kesempatan untuk sekali melipat gandakan pahala. Di antaranya yang sering saya berbagi ini adalah buka puasain orang. Kita bisa teman-teman sekalian mendapatkan 30, misalnya anggap 30 hari puasa, berarti 30 hari pahala puasa kita. Tapi kita bisa dapat 60 pahala puasa, bisa 90 pahala puasa, bisa 120, bisa 100, kedapatan 30. Gimana caranya? Buka puasain orang. Selalu kita sampaikan menjelang Ramadan, buka puasain orang teman-teman, buka semampunya. Waktu Nabi SAW sampaikan ini,
Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang puasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Lalu ada satu sahabat bilang begini, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan memberi pahala ini bagi orang yang memberikan buka puasa walaupun sebutir kurma. Perlu kita tahu ya, kalau kita sudah sering beli kurma, tidak ada kurma dijual satu butir. Orang seperempat, setengah kilo. Karena murah kurma, jadi semua bisa jangkau. Kurma-kurma sekarang banyak sekali, ada 20 ribu per kilo, 15 ribu per kilo. Yang paling murah ada yang 25 ribu per kilo. Kalau mau yang bagus tentu ada ratusan ribu. Bahkan mau lebih mahal ada. Tapi kata Nabi SAW, Allah akan kasih yang memberikan sebutir kurma. Atau segelas air, atau susu yang dicampur dengan air. Artinya kita mudah sekali. Satu dus air mineral 48 gelas harganya 25 ribu sampai 30 ribu. Kalau kita bagi satu bulan satu dus air mineral saja ke musola dekat rumah atau masjid dekat rumah, satu dus saja 30 ribu rupiah saja modalnya. Artinya kita punya pahala puasa, kita punya 30, kalau 30 hari tambah 48 saja hari ya. Maksudnya bukan 48 karena satu hari itu misalnya anggaplah habis. Diminum oleh 48 orang di masjid misalnya. Berarti kita dapat tambahan 48 hari puasa ya ditambah 30 hari yang punya kita. Karena satu orang satu gelas. Kalau kita bisa sumbang setiap hari selama satu bulan, satu hari satu dus seperti kali 30, itu berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Dan sering saya berbagi teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda tidak ada juga uang 30 ribu, contoh susah sekali hidupnya gitu kan, tidak bisa punya uang 30 ribu misal, di mana orang biasa, orang miskin buka puasa? Di masjid, ya, gratis kan gitu. Tapi tawarkan jasa marbot masjid, bisa nggak saya bantu sebarin kurmanya, atur airnya, itu kan bisa. Gampang banget, modalnya cuma bantu saja, dapat pahalanya, kan gitu. Itu bisa, modalnya hanya mau. Kalau memang antum juga malas banget, ya, nggak mau juga, udahlah Ustaz, saya nggak mau juga bantu marbot. Ada satu cara. Tapi kalau ini tidak mau dilakukan, cambuk saja. Karena sudah luar biasa. Apa itu? Kalau antum lagi duduk, dihidangkan buka puasa oleh marbot, tukar sama teman di sebelah. Ini ya, buka puasa saya. Supaya kamu dapat pahala saya, ambil juga. Kamu juga kasih saya buka puasanya. Tukar. Ini modalnya, gampang banget. Ini juga nggak mau, cambuk. Ini luar biasa. Cuma tukar-tukar. Teman sama teman kantor, ya sama tetangga, tukar saja, susahnya apa? Tinggal tukar air mineral, tukar kurma, kan gitu. Bisa banget kan gitu. Nah ini contohnya. Sebab kita bisa dapat pahala dia. Bayangkan teman-teman kalau dari 48 gelas air, satu orang saja yang minum itu orang soleh. Hari itu dia baca berapa juz Al-Quran, hari itu puasanya paling ikhlas, dia banyak berzikir, semua pahala dia kita panen. Itu kan mudah sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sebagai penutup mungkin ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu teman-teman sekalian pernah ingin sekali buka puasakan orang. Tapi di masa khilafahnya. Cuma tidak ada, uangnya nggak cukup. Cuma Ramadan sudah mau habis, gimana caranya? Umar bilang sama stafnya, gulamnya, coba iklanin di Madinah kalau Amir Mukminin, ini raja berarti, mau undang buka puasa. Waktu itu orang minum air dari sumur. Semua orang dari sumur, belum ada kita air kemasan kayak kita sekarang. Maka Umar bin Khattab dulu iklan. Amir Mukminin undang masyarakat Madinah buka puasa, datang semua orang. Yang undang raja, gitu kan. Maka mungkin yang dibayangkan ini makanannya luar biasa gitu. Pas mau azan, Umar bin Khattab suruh pegawainya suruh antri di sumur ambil air. Antri semua, begitu isi air, azan, silakan buka puasa dengan air, buka puasa Amir Mukminin sudah selesai. Tapi Umar sudah dapat pahala satu Madinah buka puasa. Itu kan luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus bermudah-mudahan. Ini karena memang tidak ada, kalau tidak punya, ya harus punya berpikir bagaimana caranya gitu ya. Saya juga sebagai penutup, saya pernah waktu masih mahasiswa di Madinah, saya datang ke Masjid Nabawi, ingin buka puasa. Waktu itu, tapi saya lihat orang banyak sekali berlumba-lumba, bagi kurma, bagi ini. Masih mahasiswa nggak ada duit sama sekali. Gimana caranya? Saya lihat ada Jack Zamzam, ada tempat air Zamzam itu kan. Ada gelasnya. Saya duduk di situ, semua orang yang minta air saya tuangin. Ini aja modalnya. Tapi banyak ini gelasnya banyak. Dan diizinkan, tidak apa-apa. Ya sudah, saya dapat pahala mereka dengan kasih zam-zam saja. Modalnya cuma ini. Kalau ini semua tidak mau dikerjakan, luar biasa. Ya.
Baik, sampai sini teman-teman sekalian, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Semoga kehadiran antum dicatat tambahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Allah terus panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah satukan kita juga di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.